Oke, saya kembali ke Pak Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur tadi katanya bulan Juni ya yang paling banyak terjadi kasus peningkatan. Kemarin kan juga sempat kita rasakan PSBB ya di bulan-bulan 4, 5 kalau nggak salah. Itu sebenarnya ada penekanan yang cukup signifikan, cuman banyak juga masyarakat yang mengartikan PSBB ini pokoknya banyak sekali yang jelek-jelek lah, banyak berpikiran negatif. Padahal ini signifikan loh mengalami penurunan. Terbukti sekarang tidak ada PSBB lagi, banyak yang masih abai, terus ada terjadi pelonjakan kasus yang luar biasa, tapi masyarakat masih santai-santai aja, masih banyak yang keluar sana sini, tidak menggunakan masker. Dari Pak Abdul Ghafur sendiri seperti apa dari amatannya? Ya, jadi saya selalu kaitkan dengan hasil penelitian kami, hasil riset kami bahwasanya memang pada saat awal-awal bulan 4, bulan 5 itu sempat dilakukan PSBB. Nah, ketika pertanyaannya apakah efektif atau tidak, nah di hasil riset kami juga menemukan bahwasanya PSBB ini banyak juga ternyata masyarakat yang sangat tidak setuju terkait dengan adanya kegiatan PSBB ini. Ya, di mana ini hampir sekitar 31% masyarakat menganggap bahwa kegiatan PSBB ini kurang efektif dan hanya kegiatan yang sia-sia saja untuk dilakukan. Nah itu, tapi banyak juga yang ternyata setuju dengan adanya kegiatan PSBB ini karena mungkin pada saat itu hampir setiap hari ya diberitakan terkait dengan COVID-19. Nah kemudian berbicara terkait dengan ke depan di tahun 2021 ini tentu kita punya harapan besar bahwasanya COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal ya. Nah tentu kita kembali lagi bahwasanya dari pernyataan Prof. Sukri tadi saya sangat setuju bahwasanya pembatasan atau sanksi yang tegas perlu kita galakkan khususnya kepada pemerintah menerapkan sanksi-sanksi yang tegas karena kita tahu bahwasanya dulu pada saat PSBB itu gencar sekali kita dilakukan kegiatan yang sidak di tempat-tempat tertentu. Kalau saat ini justru kasusnya semakin meningkat, justru tindakan-tindakan yang seperti itu semakin dihilangkan ya. Razia masker dan lain sebagainya ya. Ya betul sekali. Itu saya sangat sepakat bahwa dengan pernyataan Prof. Sukri tadi bahwa memang kita perlu kembali menegakkan namanya sanksi ya, sanksi kepada pelanggar-pelanggar ya, karena kita tahu bahwasanya semakin tinggi kasusnya saat ini ternyata jumlah pelanggar semakin tinggi juga. Iya. Nah, itu justru sangat mengkhawatirkan ketika dilakukan pembiaran seperti ini muncul pesimisme ke depan di tahun 2021 kita akan terus berlanjut ketika vaksin yang direncanakan itu belum kita dapatkan sampai sekarang ini ya. Walaupun mungkin sudah didatangkan tapi itu masih perlu uji lagi tentang efikasi, efektivitas serta tingkat keamanannya seperti apa. Nah itu kita harapan besar kita sebenarnya ada di situ. Terlepas dari vaksin yang belum teruji secara medis, terbukti secara ilmiah, kita yang bisa kita lakukan saat ini ya kembali ke vaksin sosial ya. Kalau mengutip dari bahasanya Prof. Parlin, saat ini kita butuh sekali yang namanya vaksin sosial sambil menunggu adanya vaksin medis ini. Kalau kita tangkap beberapa berita, katanya sekarang sudah ada namanya dari Sinovac, itu vaksin dari Sinovac dari Cina, itu sudah didatangkan sekitar 1,2 juta ya. Nah, mudah-mudahan itu merupakan angin segar sehingga 2021 ini kita sudah bebas dari COVID-19. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghafur. Saya kembali ke Prof. Sukri. Prof. Sukri, tadi Pak Abdul Ghafur sempat menyinggung masalah vaksin. Iya, ini masyarakat juga banyak yang menanti ini vaksin, tapi ada juga yang takut dengan vaksin ini karena yang mengetahui vaksin adalah virus yang dijinakkan. Ini banyak juga yang berpikir bahwa saya gak usah divaksin, saya biarin aja lah karena ini penyakit yang dikasih masuk dalam tubuh. Ini kira-kira seperti apa nanti sosialisasi ke depannya untuk vaksin nih, Prof? Baik. Tentang vaksin itu sendiri memang harus kita juga hati-hati ya. Hati-hati di dalam merespon ini. Tadi kalau misalnya ada sekitar 1,2 juta, itu penduduknya Indonesia berapa? Ya kan, kalau 1,2 juta itu kan Makassar saja nggak cukup. Iya, betul.
Kan begitu. Kasar saja nggak cukup. Nah, kalau ada orang yang mau divaksin, siapa yang mau divaksin? Nah, kan Siapa yang pertama mau 1,2 divaksin nih? siapa yang mau divaksin? Iya. Kalau ini tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan atau kekebalan kepada masyarakat, ya berikan contoh dong. Misalnya katakanlah pejabat-pejabat negara dulu yang divaksin. Kalau memang tujuannya Ya. begitu. Iya. Jadi jangan masyarakat umum, ya. Jangan masyarakat umum, seluruh pejabat-pejabat negara yang harus divaksin kalau itu memang dianggap sebagai sebuah pendekatan yang ilmiah dipandang efektif untuk bagaimana meningkatkan kekebalan mencegah daripada penularan COVID-19 ini. Iya. Ya jangan masyarakat umum kalau memang itu kita yakin, ya kan? Itu satu. Yang kedua adalah saya juga belum, mungkin keterbatasan saya juga belum pernah membaca siapa yang sudah divaksin dan meningkatkan kekebalan tubuh. Iya. Ya kan? Siapa yang sudah divaksin? Karena vaksin ini itu kan baru ditemukan. Bagaimana kita yakin bahwa dengan vaksin ini bisa membuat kekebalan tubuh kita dan bisa tercegah daripada penularan COVID-19? Bagaimana kita bisa yakin? Berbeda kalau misalnya dia sifatnya obat. Iya. Kalau dia obat, kan dia bisa memberikan kesembuhan. Kalau vaksin ini, bagaimana kita yakin bahwa itu bisa memberikan kekebalan? Lalu misalnya, katakanlah masyarakat sudah mulai tidak taat di dalam hal penggunaan masker, penggunaan katakanlah penegakan protokol kesehatan, ya seperti itu. Jadi saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa vaksin itu adalah hanya sebagian kecil daripada upaya pencegahan penularan COVID-19. Dan bahkan kami menduga bahwa meskipun ada vaksin, ya, karena ini sifatnya wabah, ada vaksin, tetapi Anda tidak taat terhadap protokol kesehatan, Anda juga tetap dapat tertular. Bisa kita bayangkan saja misalnya ya, di awal-awal penularan, secara ilmiah juga orang mengatakan bahwa orang yang sudah tertular COVID-19 itu kemungkinan besar untuk tidak tertular lagi, ya kan? Ya. Tetapi faktanya ternyata tidak. Justru ada banyak orang yang reinfeksi, artinya terinfeksi kembali kan? Iya. Seperti itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa biarlah vaksin ini menjadi urusannya para saintis untuk membuktikan bahwa memang ini adalah vaksin ataupun obat yang dipandang efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tetapi yang pasti saya sangat setuju bahwa vaksin sosial itu jauh lebih penting karena ini adalah masyarakat banyak. COVID-19 ini adalah wabah bagi kita semua, bukan orang per orang. Sementara vaksin bisa pendekatannya adalah individu, pendekatannya adalah orang per orang. 1,2 juta itu siapa yang mau divaksin? Yang pertama, ya kan? Ya, kita minta pejabat-pejabat negara, seluruh pejabat negara, kalau dia yakin betul bahwa itu adalah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan imun ataupun pencegahan penyakit atau meningkatkan kekebalan tubuh mereka, ya biarlah mereka yang pertama dulu kan. Iya. Dan masyarakat umum kan begitu anunya. Sehingga ini juga menjadi role model. Cuma persoalannya kalau ada dampak negatifnya, nah ini juga yang sangat berbahaya kan? Yeah. Karena tidak bisa juga kita pungkiri baik di media nasional maupun di media-media internasional juga menunjukkan bahwa tidak sedikit informasi yang berkaitan dengan vaksin ini yang meninggalkan dampak-dampak lain ya daripada itu. Yang terakhir saya mau sampaikan tentang vaksin ini, kalaupun itu juga ada, maka saya kira kita ini adalah mayoritas orang beragama Islam di Indonesia. Sama saya kira dulu waktu ada vaksin, saya lupa namanya ya, yang juga banyak diuji, banyak ditentang oleh para pemuka-pemuka agama. Bagaimana kita yakin bahwa vaksin juga yang mau didorong ini adalah vaksin yang halal? Iya. Terlepas bahwa ini akan memberikan kesembuhan ataupun akan memberikan tingkat kekebalan tubuh bagi orang-orang ataupun masyarakat kita. Mungkin barangkali begitu Mas Ade komentar saya.